Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faidah, NIM 1914040056 dari jurusan Tadris Matematika B, Fakultas Terbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, tujuan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Yang pertama ada kalender akademik, yang kedua rancangan mingguan efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, yang kelima KKM, dan yang keenam KIKD. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai kalender akademik. Di mana di dalam kalender akademik ini adapun pembahasannya, yaitu apakah pengertian kalender akademik itu dan bagaimana cara pembacaannya, kemudian pengertian rincian mingguan efektif, lalu apa saja komponen-komponen di dalam menyusun rincian minggu efektif, yang keempat faktor-faktor di dalam menyusun rincian minggu efektif, dan bagaimana bentuk atau contoh rincian minggu efektif tersebut. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu pengertian kalender pendidikan atau pengertian kalender akademik dan bagaimana cara membacanya. Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran, yang mana di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif di dalam belajar, dan pembelajaran efektif dan libur. Kalender pendidikan ini mewakili seluruh komponen periodisasi proses berjalan di dalam satu periode, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan bertata dengan baik. Adapun komponen pertama di dalam proses kalender pendidikan yaitu menentukan dimulainya tahun pelajaran. Permulaan ini menjadi dasar di dalam memulai proses kegiatan belajar mengajar pada awal tahun. Hari efektif belajar. Komponen kedua yang harus menjadi perhatian ialah hari efektif belajar umumnya berlangsung antara 34 sampai 38 minggu. Sehingga pendidik bisa menyesuaikan program pembelajaran. Pembelajaran efektif untuk komponen ketiga ialah pembelajaran efektif. Penyusun kalender pendidikan harus dilengkapi waktu pembelajaran yang efektif. Hal ini ditentukan pada jumlah jam di setiap minggu. Umumnya total jam pembelajaran setiap lembaga dalam satu minggu adalah 32 sampai 36 jam. Hari libur pada komponen hari libur, di dalamnya tidak ada proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selanjutnya, ini adalah contoh kalender pendidikan yang mana tahun pelajaran 2020 per 2021. Di sini sudah sama-sama kita lihat bahwa 4 Januari awal semester genap tahun 2020 per 2021. Tanggal 1 sampai Maret itu PTS genap. Untuk 15 sampai 19 itu Maret UAS. Dan 29 Maret sampai 1 itu ujian nasional. 12 sampai 14 April itu libur awal Ramadan, 15 April sampai 5 Mei itu kegiatan bulan Ramadan. Tanggal 6 sampai 20 Mei itu libur Hari Raya Idul Fitri, 21 Mei awal sekolah setelah libur Idul Fitri. Lalu tanggal 7 sampai 12 Juni itu PAS genap, 19 Juni pembagian rapor semester genap, 21 sampai 30 Juni itu libur semester genap.
Di sini sudah kita lihat juga ada hari efektif serta tanggal merah dan cuti bersama. Selanjutnya, pengertian rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar ialah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan, di mana minggu efektif ini merupakan minggu yang dapat kita gunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Jika minggunya efektif, maka jam pelajaran yang digunakan untuk proses belajar mengajar juga terhitung efektif. Pada minggu efektif juga terdapat jam tidak efektif, di mana artinya ada proses belajar mengajar di sekolah, tetapi jam yang digunakan bukan digunakan untuk memberikan materi pelajaran, akan tetapi untuk ulangan tengah semester, ekskul, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun rincian mingguan efektif, di mana dalam menyusun minggu efektif diperlukan untuk memperhatikan kalender pendidikan. Kalender pendidikan disusun oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan di dalam standar isi. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam menyusun rincian minggu efektif, yaitu penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam satu semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Kemudian, penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan di dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Selanjutnya, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian atau kalau ada, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Selanjutnya, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif atau dalam satu tahun atau satu semester ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Selanjutnya, menyiapkan kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pedoman bagi guru untuk menyusun program pembelajaran. Di dalam kalender pendidikan inilah kita bisa mengetahui jumlah pekan efektif dan tidak efektif. Kemudian menghitung jumlah pekan dalam semester, seperti yang sudah dijelaskan di atas, di mana jumlah pekan dalam semester itu merupakan jumlah seluruh pekan dalam semester. Jadi, hitung semua pekan baik yang efektif maupun yang tidak efektif. Kemudian menghitung pekan efektif. Sebagai contohnya, sudah sama-sama kita lihat di sini rincian mingguan efektif tahun pelajaran 2020 per 2021, di mana sudah kita lihat bahwasanya jumlah minggunya ada 26, kemudian minggu efektifnya ada 20, sedangkan minggu tidak efektifnya ada 5. Untuk yang semester 2, jumlah minggunya ada 26, minggu efektifnya ada 15, minggu tidak efektifnya ada 11. Itulah penjelasan tentang kalender pendidikan. Baiklah, selanjutnya ada program tahunan, di mana di dalam program tahunan ini yang akan kita bahas yaitu pengertian dari program tahunan tersebut. Kemudian apa saja sumber yang kita gunakan dalam pengembangan program tahunan. Kemudian apa saja komponen-komponen dalam program tahunan. Kemudian bagaimana penyusunan program tahunan serta bagaimana contoh dari program tahunan tersebut. Langsung saja kita ke pengertian program tahunan.
Jadi, program tahunan ialah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh komponen dasar yang ada di dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Dikutip dari buku Mulyasa 2006, program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Jadi, dapat kita simpulkan, program tahunan ini ialah program yang dikembangkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 1 tahun dan dibuat pada awal tahun ajaran. Adapun tujuan penyusunan program tahunan ini ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok pembahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Kemudian, apa saja komponen-komponen di dalam menyusun program tahunan? Adapun komponen utama atau yang minimal wajib dipenuhi dalam penyusunan program tahunan meliputi 1. Identitas atau satuan pendidikan, materi mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Kemudian, format isian, di mana di dalam format isian ini terdiri dari materi, tema, subtema, alokasi waktu dan bulan yang terperinci per minggu. Sedangkan dikutip dari buku Darwinsyah, bahwasanya komponen program tahunan itu terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Identifikasi, 2. Standar kompetensi atau kompetensi inti, ketiga kompetensi dasar, yang keempat ada alokasi waktu, dan yang kelima keterangan. Nah, selanjutnya, apa sajakah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan? Yaitu ada kurikulum, kondisi sekolah, kemampuan dan perkembangan siswa, serta keadaan guru. Kemudian, apa saja fungsi dari program tahunan ini? Fungsi dari program tahunan ini yaitu yang pertama untuk mengorganisir pembelajaran agar dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran dan juga sebagai persiapan di dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang ketiga, sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Yang keempat, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Kemudian, langkah-langkah dalam menyusun program tahunan. Adapun menurut Darwin 2007, langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan program tahunan ini ialah lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis berupa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Selanjutnya, melalui analisis tersebut dapat ditentukan berapa minggu efektif yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif,
belajar, waktu pembelajaran efektif atau per minggu, kemudian hari-hari libur, di mana hari-hari libur ini meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, serta hari libur umum, di mana termasuk hari-hari besar nasional, hari libur khusus. Kemudian, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Selanjutnya, kita mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan 1 review materi. Sedangkan secara umum, langkah-langkah dalam menyusun program tahunan yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan non-tatap muka atau ujian, libur, kemudian menghitung pokok bahasan atau kegiatan tatap muka, dan menghitung alokasi waktu yang tersedia dari GBPP untuk setiap jenis kegiatan. Nah, ini dia contoh dari program tahunan tersebut, di mana sudah sama-sama kita lihat bahwa di situ terdiri dari ada kompetisi dasar, kemudian materi pokok atau konsep esensial, serta ada alokasi waktu dan keterangan. Itulah dia pembahasan. Baiklah, selanjutnya yaitu program semester. Di mana di dalam pembuatan program semester ini akan kita bahas yaitu pengertian program semester, komponen-komponen program semester, selanjutnya unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester, serta langkah-langkah penyusunan program semester, dan apa saja manfaat program semester, dan bagaimana contoh dari program semester tersebut. Baiklah, adapun pengertian dari program semester. Program semester ialah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester ialah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, serta keterangan-keterangan. Nah, komponen-komponen penyusun program semester yaitu berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dilakukan. Selanjutnya, apa saja komponen dari program semester? Komponen program semester yaitu 1. Ada identitas, di mana identitas ini terdiri dari 1. Nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, serta tahun pelajaran. Yang kedua ada isi, di mana pada bagian isi ini terdiri atas materi pokok, KD, alokasi waktu, serta bulan dan minggu. Kemudian,
Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada pokok pembahasan. Yang ketiga metode mengajar. Yang keempat media dan sumber. Yang kelima evaluasi pengajaran. Dan yang keenam ada waktu. Selanjutnya, bagaimanakah langkah-langkah penyusunan program semester? Yang pertama, memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Lalu, apa saja manfaat dari program semester ini? Yang pertama, yaitu mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Yang keenam, yaitu untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Adapun contoh dari program semester ini sudah sama-sama kita lihat di sini, bahwa yang perlu diperhatikan yaitu ada materi, ada jumlah minggu, dan lain-lainnya. Itulah pembahasan tentang program semester. Baiklah, yang selanjutnya ada analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun materinya yaitu apa pengertian analisis SK dan KD, kemudian kegunaan analisis SK dan KD, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis SK dan KD, kemudian merancang analisis SK dan KD, serta bagaimana contoh dari analisis SK dan KD tersebut. Masuklah kita ke pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Ada standar isi atau konten standar. SK yang menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan sikap dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian standar penampilan, yaitu SK yang menyangkut tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk penentuan tingkat penguasaan peserta didik terhadap SI. Selanjutnya, pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang.
Ada beberapa aspek di dalam kompetensi sebagai tujuan, yaitu ada pengetahuan, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Ada pemahaman, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Kemudian kemahiran, nilai atau value, yaitu norma-norma untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya, serta sikap, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Kemudian minat, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu perbuatan. Selanjutnya ada pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Kemudian, faktor yang diperhatikan dalam analisis SK dan KD yaitu langkah menganalisis dan mengurutkan SK. Yang pertama, menganalisis SK menjadi beberapa KD. Yang kedua, mengurutkan KD sesuai dengan keterkaitan baik secara prosedur maupun hierarkis. Dick dan Kari membedakan dua pendekatan pokok dalam analisis dan urutan SK, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun atau merumuskan KD? Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, guru memilih kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Kemudian pemilihan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Serta yang ketiga, setelah KD itu dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Kemudian, kegunaan analisis SK dan KD dalam pelajaran matematika. Analisis SK dan KD akan bermanfaat untuk mengembangkan silabus dan menentukan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kompetensi dasar maupun mata pelajaran dalam satu tingkat kelas. Kemudian, merancang analisis SK dan KD beserta contohnya. Analisis standar kompetensi dasar atau SKKD dilakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi mana yang memerlukan bahan ajar. Dari hasil analisis ini akan dapat kita ketahui berapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan dalam satu semester tertentu dan jenis bahan ajar mana yang dipilih. Merancang analisis SK dan KD yaitu perumusan kompetensi dasar dan indikator, mengkaji dan menentukan standar kompetensi, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, serta melakukan pemetaan kompetensi. Sebagai contoh dari analisis SK dan KD sudah kita lihat bahwasannya yang perlu diperhatikan yaitu indikator pencapaian kompetensi dasar, ada standar kompetensi, serta materi pokok, serta ruang lingkup dan alokasi waktunya. Untuk keterangannya, ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA atau MA yaitu meliputi logika, aljabar, yang ketiga geometri, yang keempat trigonometri, yang kelima kalkulus, yang keenam statistika dan peluang. Itulah penjelasan dari kelima materi yang pembahasan kita pada video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.